Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk hari yang baru, hidup yang baru yang masih Tuhan karuniakan bagi kita sampai pada hari ini. Hari ini hari Sabtu tanggal 7 November 2020. Untuk memasuki hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Di dalam pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 diceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Kemudian pasal 8 ayat yang ke-5 juga diceritakan tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Yesus mengusir roh-roh jahat dan juga menyembuhkan banyak penyakit dan kelemahan. Nah, setelah Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat ini, banyak orang berbondong-bondong mencari Yesus, ingin mengikuti Yesus. Nah, di antara orang banyak yang mencari dan mengikuti Yesus, ada seorang ahli Taurat. Dia datang secara khusus kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus dan dia berkata, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Nah, orang yang datang kepada Yesus ini bukan orang yang sembarangan. Dia adalah seorang ahli Taurat. Ya, dia adalah seorang yang boleh dibilang sebagai guru agama Yahudi. Nah, dia datang kepada Yesus. Dia mencari Yesus dan kemudian dia berkata, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ya, orang ahli Taurat ini mungkin telah mendengarkan banyak pengajaran-pengajaran yang luar biasa daripada Tuhan Yesus. Orang ahli Taurat ini juga mungkin dia sudah melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia katakan, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Nah, di dalam meresponi pernyataan dari ahli Taurat ini, Tuhan Yesus tidak langsung menyambut ahli Taurat ini. Tetapi ada satu ujian yang Tuhan Yesus sampaikan kepadanya. Tuhan Yesus katakan, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ujian bagi orang ahli Taurat yang menggebu-gebu, yang begitu emosional ingin mengikut Yesus. Tuhan Yesus katakan bahwa anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, Tuhan tidak ingin agar orang ahli Taurat ini kemudian dia menjadi kecewa ketika dia mengikut Tuhan. Ya, tidak ada hal-hal yang dia dapatkan ketika dia mengikut Tuhan. Nah, Tuhan ingin supaya ahli Taurat ini dia datang kepada Yesus, dia mengikut Tuhan Yesus tanpa motivasi yang lain, ya, supaya dia tidak menjadi kecewa di kemudian hari. Kemudian ada orang yang kedua, dikatakan bahwa seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Kalau ahli Taurat tadi adalah orang yang tidak dipanggil, dia dengan sukarela datang kepada Yesus, mau mengikut Yesus. Tetapi orang yang kedua ini dikatakan bahwa dia adalah salah seorang muridnya, dan dia datang kepada Yesus dan dia berkata kepada Yesus, ya, "Izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Nah, apa maksud daripada perkataan ini? Izinkan aku pergi menguburkan ayahku. Ya, ada orang yang menafsirkan bahwa perkataan ini adalah benar-benar bahwa ayahnya meninggal dan dia minta izin untuk menguburkan ayahnya. Tetapi sebenarnya bahwa perkataan ini bukan menyatakan bahwa ayahnya sungguh-sungguh meninggal.
Tetapi sebenarnya murid ini ingin minta izin kepada Tuhan Yesus supaya dia merawat ayahnya, menjaga ayahnya, karena mungkin ayahnya sudah lanjut usia, sampai kepada ayahnya meninggal baru dia kembali mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Nah, terhadap orang yang demikian, ya, Tuhan Yesus katakan, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Nah, ujian bagi orang yang kedua ini, ya, bukan Tuhan Yesus mengatakan anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, tetapi ujian bagi orang yang kedua ini, muridnya yang minta izin untuk mengurus orang tuanya. Tuhan Yesus katakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Ini adalah merupakan suatu ujian bagi orang yang mau mengikut Yesus. Ya. Apakah dia mau mengikut Tuhan ataukah dia mau meninggalkan kesempatan, membiarkan kesempatan itu berlalu. Ya. Tuhan memberikan peringatan kepada dua orang ini, kepada orang yang emosional, menggebu-gebu mau mengikut Tuhan. Tuhan Yesus katakan, pikirkan baik-baik, ya, supaya kamu tidak menjadi kecewa. Nah, kepada orang yang dengan banyak alasan, banyak pertimbangan untuk mengikut Yesus, Tuhan Yesus katakan, ya, bahwa biarlah urusan-urusan duniawi itu diurus oleh orang-orang yang duniawi. Kamu ikutlah aku. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, apa motivasi kita mengikut Tuhan? Ini sangat penting, ya, ini sangat penting supaya kita tidak menjadi kecewa dan kemudian meninggalkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa mengucap syukur dan berterima kasih buat pertolongan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan, Engkau boleh menyertai dan memberkati istirahat kami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan, menjadi suatu peringatan bagi kami yang mau mengikut Tuhan. Dengan motivasi apa kami mau mengikut Tuhan, dan juga apakah ada alasan-alasan bagi kami di dalam kami mengikut Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, pimpin dan sertai kami. Tuhan, berkati kami. Di dalam memasuki hari ini, Tuhan, jaga dan lindungi kami. Tuhan, jauhkan daripada segala kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu dan mencobai kami. Jauhkan daripada niat-niat orang yang tak berbuat jahat. Jauhkan daripada segala sakit penyakit. Tuhan, tutup bungkus kami, keluarga kami, jemaat-Mu dengan kuasa darah-Mu. Kami menyerahkan segala aktivitas dan kehidupan kami sepanjang hari ini, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Besok hari Minggu, biarlah kita boleh datang ke hadapan Tuhan, menyembah Dia, memuji dan memuliakan nama. Dalam kesempatan yang indah kita bisa memuliakan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.